Virus corona adalah sebuah virus yang berawal dari daerah Wuhan di negara Cina. Virus ini berniang di dalam hewan seperti tikus, kelelawar, dan sebagainya. Virus ini menyebar dikarenakan banyaknya sebagian orang Cina memakan hewan-hewan tersebut yang dijadikan sebagai sup atau seperti tikus bakar, panggang, dan sebagainya. Virus ini sekarang sudah menyebar di berbagai dunia. Para pemerintah negara untuk mengantisipasinya, pemerintah negara di dunia termasuk Cina melakukan lockdown, yakni menghimbau agar seluruh rakyat atau seluruh warga negara untuk berdiam diri di dalam rumah. Ekonomi global adalah proses kegiatan aktivitas perekonomian dan perdagangan di mana ada banyak negara di dunia yang menjadi kekuatan pasar yang menyatu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batasan teritorial negara. Ada beberapa dampak positif dan negatif dari ekonomi global. Positifnya adalah produksi global meningkat, kemakmuran negara meningkat, meluasnya pasar produk domestik, memperoleh lebih banyak modal, dan menyediakan dana tambahan bagi pembangunan di bidang ekonomi. Sedangkan negatifnya adalah terhambatnya pertumbuhan di sektor industri, neraca pembayarannya memburuk, tidak stabil sektor keuangan, dan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ada beberapa lembaga-lembaga dunia yang mengurusi perekonomian internasional. Beberapa di antaranya adalah WTO, World Trade Organization, merupakan organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan. World Bank merupakan organisasi internasional yang menyediakan pinjaman kepada pemerintah negara-negara yang miskin untuk membangun negaranya. IMF, International Monetary Fund, merupakan organisasi internasional yang memiliki tujuan mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan, dan mengentaskan kemiskinan di dunia. Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah Cina dan India. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia, yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G20. Setelah mengalami gejolak politik dan sosial yang hebat pada pertengahan 1960-an di bawah Presiden Soekarno, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto segera melakukan restrukturisasi tata kelola fiskal yang tercerai-berai akibat berbagai kebijakan ekonomi yang memberatkan perimbangan neraca APBN yang ada dengan berbagai cara, dari mengadakan renegosiasi terkait pembayaran utang jatuh tempo hingga meminta IMF untuk mengasistensi pengelolaan fiskal Indonesia yang masih rapuh. Selama 2 dekade, Indonesia membangkitkan kembali ekonomi Indonesia yang ditopang dari kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekspor. Dari situ, Indonesia mengalami pergerakan yang sangat tinggi, dan Indonesia masuk sebagai salah satu di East Asia Miracle pada tahun 1990-an, di mana Indonesia mampu menciptakan stabilitas politik, sosial, dan pertahanan keamanan yang menjadi fondasi ekonomi yang kuat untuk menghasilkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang dari sektor industri manufaktur berbasis ekspor dan industri pengolahan sumber daya alam. Yang menjadikan pertumbuhan ekonomi makro Indonesia semakin kuat adalah sumber daya alam atau komoditas yang beragam dan melimpah, populasi generasi muda berjumlah banyak dan sedang berkembang, stabilitas politik yang relatif, pengelolaan manajemen fiskal yang bijaksana sejak akhir tahun 1990-an, lokasi yang strategis terhadap perekonomian raksasa Cina dan India, upah tenaga kerja yang rendah. Indonesia merupakan pasar berkembang, berarti ada banyak yang perlu dibangun dan dikembangkan. Berikutnya terdapat hubungan corona dengan perekonomian Indonesia dengan perekonomian dunia. Nah, awalnya kita akan membahas perekonomian dunia dulu. Nah, kalau dalam perekonomian dunia, aktivitas perdagangan jadi terganggu karena semua negara takut kalau ada orang yang suspek atau terduga terkena virus corona dan lalu virus tersebut bisa masuk ke negaranya. Jadi orang-orang tidak bisa membantu atau menafkahi keluarganya karena terdapat virus corona.
untuk wilayah yang memberlakukan peraturan larangan perdagangan untuk warganya. Jadi banyak yang gulung tikar atau bangkrut karena nggak ada yang mau beli akibat PSBB, dan perusahaannya banyak yang pekerjaannya jadi banyak pengangguran. Berikutnya, terdapat hubungan corona dengan perekonomian Indonesia. Nah, apa dampaknya untuk kita? Nah, dampaknya untuk kita itu masih terlalu pagi untuk menyimpulkannya. Namun, kita bisa menduga pembuatan output industrial di Cina akan menurunkan permintaan terhadap bahan baku dan bahan pembantu dalam proses produksi. Kita tahu sekitar 29% dari barang yang diekspor Cina, bahan mentah dan penolongnya berasal dari Indonesia, terutama itu dari batu bara, kelapa sawit. Implikasinya, kita perlu mengantisipasi penurunan permintaan untuk produk-produk tersebut. Bisa diduga harga komoditas dan barang tambang berisiko menurun. Jika ini terjadi, sektor ekspor kita akan terganggu. Selain itu, penurunan harga komoditas dan barang tambang akan berdampak kepada penurunan pendapatan pekerja di sektor tersebut. Karena ekonomi kita masih tergantung pada komoditas dan barang tambang, maka daya beli akan menurun. Jika daya beli menurun, maka tak ada intensif bagi pengusaha untuk meningkatkan investasinya. Mudahnya untuk apa menambah produksi jika permintaan tak ada. Singkatnya, kita bisa membayangkan bahwa dampak dari wabah virus corona dapat memukul sektor ekspor. Lalu efek berantainya akan berpengaruh pada sektor konsumsi rumah tangga dan investasi. Maka dari hal tersebut, perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Hal ini dikarenakan tingkat produktivitas masyarakat yang rendah. Hal ini dikarenakan pemerintah memberlakukan lockdown untuk mengurangi penyebaran virus corona. Lalu terdapat juga dampaknya dalam hubungan corona dengan perekonomian Indonesia, yaitu tingkat peristiwanya menurun. Berhati-hati dalam melakukan investasi, terjadinya inflasi, serta juga ekspor-impor terhambat. Dampak virus corona bagi industri-industri di Indonesia. Yang pertama ada UMKM. Bagi UMKM, adanya anjuran physical distancing yang dianjurkan oleh pemerintah yang mengharuskan orang-orang tetap di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas ini adalah tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal itu seperti gaji, honor, biaya operasional, dan biaya non-operasional lainnya. Hal ini berdampak buruk apabila pekerja tidak bisa menghasilkan uang atau pendapatan, maka terpaksa harus pulang kampung. Pasalnya, mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup di tempat perantauan seperti ini. Mau tidak mau, pulang ke rumah adalah jalan terbaiknya. Yang kedua ada pariwisata. Dampak lain dari anjuran physical distancing bagi pariwisata adalah kita tidak bisa jalan-jalan ataupun traveling. Agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran pun terkena dampak dari virus corona ini. Tidak hanya kita sebagai turis lokal, anjloknya turis mancanegara juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pekerja juga terkena dampak dari virus corona ini. Bagi perekonomian sektor pariwisata akan membutuhkan cara penghasilan uang dari rumah saat wabah ini. Hal ini terjadi karena ada pola yang mirip dengan lesunya industri UMKM. Dilansir dari Liputan 6, World Travel and Tourism Council memprediksi akan ada 75 juta tenaga industri perjalanan dan pariwisata yang bisa kehilangan pekerjaan mereka akibat adanya pandemi corona ini. Yang ketiga ada manufaktur. Menjelang Ramadan, dunia manufaktur normalnya menggenjot industri karena naiknya permintaan masyarakat. Sayangnya karena adanya dampak dari virus corona ini, manufaktur pun tidak dapat melakukan hal itu. Dilansir dari Kata Data, dampak virus corona bagi perekonomian ini memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Ada karyawan harian yang diminta untuk libur secara bergantian, sehingga pendapatannya akan berkurang setengahnya. Apabila dirumahkan sepenuhnya, perusahaan juga harus melakukan perhitungan. Karyawan harian juga terancam kehilangan pekerjaannya dan berakhir terpaksa pulang kampung atau cari pekerjaan lain. Karena proses pengolahan yang berkurang, impor bahan baku juga mengalami penurunan. Selain itu, hasil proses manufaktur juga akan mengalami penurunan karena adanya penurunan dari permintaan di luar negeri.
Saudara, wabah virus corona tidak hanya berbahaya bagi kesehatan. Corona juga berpotensi mengancam perekonomian domestik. Ya, setidaknya saudara, dua sektor utama yakni perdagangan global dan juga pariwisata patut menjadi perhatian pemerintah agar wabah corona tak berdampak signifikan melumpuhkan perekonomian. Penyebaran virus corona makin tak terbendung. Indonesia perlu waspada. Bukan hanya untuk menahan masuknya virus ke Indonesia, namun juga mengantisipasi sektor yang akan terpukul seperti wisata dan juga komoditas. Untuk sektor wisata, Tiongkok jadi salah satu penyumbang wisatawan terbesar ke Indonesia. Belum lagi negara lain yang juga menyumbang turis besar dan sudah terpapar virus corona. Hingga November 2019, ada 1,9 juta turis Tiongkok yang datang ke Indonesia. Posisi kedua adalah turis dari Singapura mencapai 1,7 juta turis. Jepang 478.600 turis dan Amerika Serikat 417.500 turis. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Haryadi Sukamdani kepada Harian Kontan menyebut, saat ini efek virus corona memang terasa, khususnya ke sektor wisata. Saya khawatir ada penurunan wisatawan jika virus ini masuk. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal berada di kisaran 2,3%. Bahkan skenario terburuknya bisa menyentuh negatif 0,4%. Skenario terburuk itu bisa terjadi jika pandemi virus corona atau COVID-19 terus berlangsung dalam jangka panjang. Dengan demikian, secara otomatis akan menghantam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami, Bank Indonesia, LPS, OJK memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun 2,3%, bahkan bisa negatif 0,4%, kata Menteri Sri Mulyani dalam video konferensi di Jakarta. Menteri Sri Mulyani mengatakan penyebaran virus corona yang masih di Indonesia membuat penurunan pada kegiatan ekonomi. Itu terjadi pada berbagai sektor lembaga keuangan di Indonesia, seperti perbankan, hingga konsumsi rumah tangga yang menurun. Konsumsi rumah tangga turun bisa mencapai 2,60%. Investasi juga turun, kata dia. Di sektor konsumsi rumah tangga terjadi ancaman kehilangan pendapatan masyarakat karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama rumah tangga miskin dan rentan serta sektor formal. Kemudian penurunan lainnya juga terjadi pada UMKM. Pelaku usaha ini tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sehingga terganggu kemampuan memenuhi kewajiban kredit. Sehingga kondisi itu membuat NPL kredit perbankan untuk UMKM dapat meningkat secara signifikan, sehingga berpotensi semakin memperburuk kondisi perekonomian, katanya. Bendahara negara ini menambahkan pelemahan ekonomi yang juga berdampak ke sektor korporasi dan sektor keuangan lainnya. Sektor korporasi terganggu aktivitas ekonominya yang paling rentan yakni di bidang manufaktur, perdagangan, dan transportasi. Gangguan aktivitas bisnis tersebut akan menurunkan kinerja bisnis sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan bahkan mengalami ancaman kebangkrutan. Selanjutnya yang terjadi di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami persoalan likuiditas sehingga menyebabkan depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan, dan capital flight.